Warahmatullahi wabarakatuh. Sepinya bunyinya. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahu azim. Bapak Sunarkos keluarga besar. Beliau adalah orang tua kandung dari Abdi Salam yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak M. Ikhwanuddin sekeluarga besar. Beliau adalah orang tua kandung dari Putri Indah Sari yang kita hormati. Bapak Kepala Desa Bukit Meninjau 1 beserta perangkat yang kami hormati. Ibu Kepala Desa Padat Pelawi yang kami hormati. Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati. Bapak Imam Khatib Bilal Garin yang saya hormati, Adinda Abdi Salam dan Putri Indah Sari yang sedang berbahagia yang kita sayangi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 23 Zulhijjah. Seminggu lagi kita mengakhiri tahun ini, akan memasuki 1446 Hijriah. Bulan Zulhijjah ini salah satu dari 4 bulan-bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang dimuliakan. Masjidil Haram artinya masjid yang dimuliakan. Tanah haram artinya tanah yang dimuliakan. Zina haram artinya zina yang jangan dilakukan. Lah dimuliakan pula oleh siapa? Abdi Salam dan Putri atas bimbingan kedua orang tuanya masing-masing memutuskan akad nikah di bulan haram ini. Masya Allah, satu kali kebaikan akan berbalas minimal 10 kali lipat. Maka insya Allah niat yang baik, tujuan yang baik di bulan yang baik ini akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri 1445 ini tahun akan bertambah, umur kita makin berkurang. Semoga di 1446 Hijriah kita semakin sehat. Bukan cuma sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Banyak orang sekarang sakit rohani, Pak. Kemarin diekspos oleh PPATK, ada 1000 anggota DPRD yang main judi online. 65.000 transaksi, 25 miliar duit hilang di situ. Kurang apa DPR tuh? Gaji besar, tunjangan cukup, fasilitas dikasih, kedudukannya terhormat. Gitu. Di masyarakat pun begitu. Di kota ada orang selingkuh, di dusunlah 2 lingkuh. Ya Allah. Kadang-kadang asal ada pesta, sengaja tidak bawa bini. Nah ngapo? Nanti kalau ada biduan naik, nyawer. Lemak kalau duit sawer ini dari duit sawit sendiri. Ini duit hasil mungut berondol sawit orang.
Astagfirullah. Ini bagian dari ciri-ciri orang kena gangguan jiwa. Maka kesempatan pagi ini belum ceramah, ceramahnya santai bah, karena masih jam 10, nak makan cepatnya. Di kesempatan pagi ini, penyebab orang tidak tenang itu put di 4. 1, galak suuzon, galak buruk sangka. Ngapa cak ini? Jangan-jangan cak itu. Itu buruk sangka. Belum sampailah pening duluan. Buruk sangka kepada manusia saja dilarang, apalagi buruk sangka kepada Allah. Yang kedua, penyebab kita tidak tenang itu galak membandingkan diri kita dengan orang lain. Nikah serempak, ya Allah. Lah 3 tahun alangkah jauh bedanya Allah. Kami mau terburu, tidak terbelinya lah mobil. Kurang apa kami Allah? Kurang duit. Bukan itu perbandingannya. Mungkin orang tuh nikah dengan anak tunggal, harta bapaknya banyak, dia anak tunggal. Yang kita dengan nikah dengan anak tua, adik ipar kita 8 lagi. Beda statusnya. Jangan membanding kata lagu ojo dibanding-banding. Yang ketiga, penyebab orang tidak tenang kurang bersyukur. Itu. Lalita kerja, balik sampai ke rumah, nasi yado, gulai dada, la ilaha illallah. Tidak mesti ngencang-ngencang. Cukup dipanggil, dia cencah ayu, lauk netang pundi niki. Wes telas Kang Mas, mampus kula. Beli. Sekarang banyak orang jual geprek, masak mie 3 menit, akan selesai itu. Gampang urusannya. Oh, mie terus. Mie itu tidak enak, tergantung dengan mie-nya. Mikirin bini orang, mikirin utang. Itu yang tidak enak. Kalau mie instan enak. Yang keempat, penyebab jiwa tidak tenang itu tidak pernah merasa diri ini merasa diri ini selalu lebih dari orang. Jadi menganggap orang lain itu kecil kalau. Jadi kesannya kita sombong. Nah ini penyebab kita tidak tenang. Di antara 4 tadi kurang bersyukur. Maka hari ini kita hadir ke sini nih, alhamdulillah. Yang tadi tidak ada gulai, Pak Sunarko ngajak makan di rumahnya. Tinggal milih lah. Boleh bungkus Pak? Boleh, asal tidak malu. Silakan itu. Aku tidak makan di sini Pak. Boleh, nanti orang bawa piring, kita bawa asoy. Ngapa? Aku nak balik. Asal tidak malu. Macam caranya? Pakai masker, jangan di mulut, tapi di mata. Kita bersyukur. Secara keduniaan kita ini saksi dari kebahagiaan Abdi Salam dan Putri. Secara administrasi sudah tercatat di Padang Pelawi kemarin. Itu. Tapi secara tidak tertulis kita ini semua saksi. Kalau ada nengok Abdi Salam berjalan dengan Tino yang namanya Putri, tidak perlu dicurigai. Kecuali tidak Putri. Dan hati-hati, tinggal di rumah mertua boleh, tinggal di Padang Pelawi boleh, kata Pak Kades tadi. Tinggal di rumah sendiri juga boleh. Tapi kalau tinggal di rumah sendiri, jangan bawa ipar. Baik adik atau kakak Abdi Salam maupun adik atau kakak Putri. Karena sekarang sedang beredar film ipar adalah maut. Nah, bahaya rupanya itu.
Itu dipilih. Di kenyataannya bisa jadi juga. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa orang pengen menikah, ngebet menikah, mau menikah? Salah satu penyebabnya, kata Rasul, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Melaksanakan sunnah Nabi artinya berpahala, artinya ibadah. Ibadah yang paling panjang adalah menikah. Siang malam sampai mati, sampai akhirat. Tapi ada orang yang cerai, Pak Ustadz, itu bosan ibadah. Sudah cerai nak nikah lagi. Ini berumah. Jadi ibadah paling panjang itu menikah. Hanya saja dalam pernikahan ini Allah kasih tahu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda ayat Allah, Allah menjadikan kamu dan pasangan dari jenismu sendiri. Mulai dari Nabi Adam dan Hawa sampai ke Nabi penutup Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke giliran kita. Semoga tercurah salam dan selawat untuk semua para nabi dan Rasulullah, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau kita belajar. Yang Allah kasih kepada kita ini pasangan. Yang namanya pasangan itu laki-laki perempuan, perempuan dengan laki-laki, Adam dengan Hawa. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu penyimpangan namanya. Sebab pasangannya adalah Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Nah, yang namanya penyimpangan, tidak sejalur, keluar jalur. Tino masih banyak nak ngapo selanangan, nyinta lanang. Lanang masih nggak ngapo Tino senang dengan sino. Itu penyakit. Allah tidak pasangkan demikian. Termasuk pasangan yang mustahil. Ada sinetron orang nikah dengan buaya. Ada sinetron manusia nikah dengan ular. Tidak ada cerita. Cuma di sinetron yang ada. Cuma nikah dengan buaya. Habis kita ditelannya lah. Itu cuma ada di sinetron. Yang bisa kaya mendadak itu cuma di sinetron. Sudah aja susah-susah kan ketemu kota emas. Kaya di mendadak. Yang lainnya tidak ada. Nah, ini dalam berumah tangga. Awalnya perbuatan ini haram. Bersenggol aja Abdi Salam dengan putri. Dilarang sebenarnya. Tapi begitu sudah akad nikah, yang tadi haram sekarang berpahala. Semestinya kemarin, tapi ini belum terlambat kalau mau diulang. Selesai akad nikah itu, jangan cuma nyuruh putri cium tangan. Tapi selesai akad nikah itu, dalam kondisi yang tenang, tanganmu itu di kepalanya putri. Bacaannya inna anzalna. Inna anzalna tok, Pak Ustaz. Enggak, sampai selesai. Selesai itu, tangan di dada putri. Isin Pak Ustaz, lah binimu, enggak apa-apa. Bacanya alam nasrah. Kalau itu dilapaskan, insya Allah putri dan dirimu dilindungi dari hal-hal yang zaman sekarang namanya selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh, 4 lingkuh. Insya Allah terhindar dari maksiat kepada Allah. Yang judi online, yang nyari link gacor, kakek Zeus itu. Terselamatkan kita. Hidup ini real-real sajalah Pak. Buka videonya Dennis Lim, Dennis Lim tuh, dia lah ngomong, aku mantan penjudi.
Orang Cina masuk Islam masih muda. Kalau ada orang menang judi online itu dikasih. Kenapa dikasih? Ya supaya orang bergairah. Tapi dia ada ceritanya orang bangun gedung dengan judi. Nah itu Allah lindungi. Lalu ke berikutnya, setiap Allah kasih pasangan kepada kita. Tidak di dunia, di akhirat. Tapi yang namanya pasangan suami istri, tidak ada yang sempurna. Putri mesti ada kekurangannya. Mungkin lumpacak nian gulai. Pas gulai tempuyak kasihnya asam berimbing. Bisa jadi. Barangkali Abdi Salam pun begitu. Selama ini putri nyaman tidur. Begitu tidur Abdi Salam, ngoroknya sampai ke siang pangpriukan kedengaran. Ya Allah. Tidak ada manusia yang lebih. Itu. Pasti ada kekurangan. Nah untuk itu, dalam berumah tangga ini, jangan cari kekurangan-kekurangan pasangan. Sebab di dalam kekurangan-kekurangan ini, banyak kelebihan-kelebihannya. Itulah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sekarang, macam mana rumah tangga ini supaya langgeng. Ingat posisi masing-masing Bapak Ibu termasuk Abdi Salam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin kaum perempuan. Yang namanya pemimpin harus segala pacak. Nah kadang-kadang Ustadz tidak mau menyampaikan. Kalau saya sampaikan, yang namanya suami itu pun bukan cuma ngasih nafkah lahir, nafkah batin. Enggak. Tugas kita nih, Bapak, Ibu, dan Ibu mesti tahu nih, tugas suami panjenengan itu bukan cuma ngasih nafkah lahir dan batin. Tapi tugas suami itu masak, nyuci, gosok, gulai, ngepel. Itu tugas suami. Carene sopo, carene kulo. Hukum apa tuh Pastor? Hukum agama. Suami itu mesti begitu. Bukti Pak. Istri yang pergi ke rumah dusun ke nolong mana? Apa gulai suaminya? Telur ceplok, mie rebus. Mie rebus, telur ceplok. Sesekali di dadar keasinan pula. Itu. Karena tidak bisa masak. Maka tugas suami itu nyuci, gosok, masak, gulai, ngepel, nyapu. Lah Pak Ustadz, apa tugas bini? Tugas bini cuma dua. Satu, melahirkan. Yang kedua, taat kepada suami. Mana pacak lanang melahirkan? Kata suaminya, Bu, masa? Taat kepada suami. Bu, rumah ini kotor, sapu. Bu, baju itu kusut, gosok. Tugas suami dikerjakan istri karena dia harus taat kepada suami. Itu aja. Sebenarnya itu tugas laki-laki. Tapi karena dia taat kepada suami tinggal ngomong. Itu. Lapar, Bu, masak. Sehingga itulah ladang pahala bagi istri. Kalau bisa, ini Rudi sudah menikah kan, Abdi Salam sudah menikah. Dan kalau kita punya niat nak nikah lagi, kalau ibunya mengizinkan, jangan pernah nyari istri yang pintar cari duit, nanggung gitu. Punya istri pintar cari duit, ya Allah ampun Pak. Di mana kita nyumput kan tahu dia nyarinya. Itu namanya istri pintar nyari duit. Masukkan dalam kaos kaki ketahuan ya. Tapi kalau istri pandai usaha, bagus. Tapi kalau punya istri pintar nyari duit, jangan. Dimasukkan dalam songkok juga ketahuan.
Duit apa nih Pak? Duit sial kata kita. Lah disumputkan masih ketahuan juga. Nah, itu. Maka dalam istilah Jawa, berumah tangga itu nikmati senenge sak klenteng sorone sak rendeng. Apa itu Pak Ustaz? Lah mana aku tahu, aku orang Jawa bukan, aku orang Rejang. Senangnya berumah tangga tuh sak klenteng. Kelenteng tuh biji kapuk. Seberapa besar? Besar tai matu daripada biji kapuk. Tapi sorone sak rendeng. Susahnya luar biasa. Maka sekarang Putri nak kemana-mana pamit. Mas, aku mau ke warung. Masa ke warung harus pamit? Mesti gitu. Mas, aku mau ke pasar. Jangan pula cak di TikTok tuh anak tinonyo lari nemui bapaknya. Ini belum nikah ke bapaknya. Cium tangan, pamit Pak. Arem nyadi kata ke WC. Ya ampun. Enggak ke WC aja pamit, enggak usah. Nah, begitu juga dengan Adi Salam. Kemarin orang telepon, di kumpul yuk, kumpul. Apa kau ini? Nyanyi-nyanyi, ngerokok, kumpul-kumpul, beli gorengan dan sebagainya. Sekarang nggak bisa. Mas, apa? Duit. Harus ada bendaharanya. Nah ini kan mengikat kebahagiaan yang selama ini. Setahun yang datang, lah punya momongan. Harus siap jadi bapak, harus siap jadi orang tua. Nah maka maksud kawamu di situ, kawamu itu artinya kiam. Kiam itu tegak. Laki-laki itu, suami itu mesti tegak berdiri kokoh. Terbayang enggak kalau tiang listrik itu roboh ke sini, apa yang terjadi? Rusak panggung ini. Kita ada yang mati. Terbayang enggak kalau sebagai suami roboh dalam rumah tangga, tidak ada kehormatan rumah tangga itu. Maka itu ditugaskan kepada laki-laki. Harus menegakkan marwah rumah tangga, harus melindungi putri baik dari kejahatan yang dari luar maupun yang dari dalam. Apa kejahatan yang dari dalam? Mungkin dalam kondisi tertentu ada gempa, harus sigap. Itu. Mungkin dari luar ada orang-orang yang menggoda putri dan sebagainya. Maaf, itu istri saya. Perlu saya keluarkan barcode kami sudah menikah. Oh maaf mas, lain kali jangan asal goda. Harus lindungi itu tuh. Putri juga seperti itu. Orang nak salam lamu cabut itu tangan. Ngapa? Ini suami saya. Oh sudah menikah. Yo, kenapa kau? Ada orang nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Lalang ke ganas, jemput. Ganas sekarang nggak boleh. Siapa nih? Kawan SMP dulu. Apa hendak kau? Gitu. Ada apa dan sebagainya? Sabar aja bu, sesabarannya. Nah yang bahayanya, salam, ini yang bahaya. Harus dilindungi. Yang ketiga, kiam berdiri, harus rumah tangga kita macam mana rumah tangga orang. Kalau pacak jangan galak nyeken di rumah nih. Apa nyeken? Beli HP, beli 5 juta, jual 3,5 juta. Namanya HP second. Itu nyeken namanya. Beli 5 juta. Sore ini beli, besok pagi jual, second itu tuh. Turun harganya. Beli motor, nyeken. Apa yang tidak pacak? Nyeken, beli tanah. Dah ada kita beli tanah second, jual tanah second. Hari ini beli tanah 10 juta. Kecil ukurannya, 20 kali 25. Cukup untuk rumah. Idan tak bangun, biarkan itu. Lama-lama ada yang tertarik. Kita beli 10 juta. Ada orang nak kejual tanah tuh. Kalau cocok harga berapa? 75 juta. Ma, aku tahu kau beli 10 juta lah. Iya. Ma, 75. Itu kan kalau enggak, Idan enggak biarlah hanya situ. 50 bela.
Berunding berdua tuh. Jual 10, beli 10, dapat 5, jual 50. Jual, beli yang lebih luas lagi. Beli emas, tidak ada emas second. Gitu. Jadilah putri itu beli emas second. Emas imitasi ada, tapi kalau emas second tidak ada. Artinya bahwa yang bisa menegakkan rumah tangga kita marwahnya laki-laki. Harus ada hal yang demikian. Yang berikutnya, selamat berumah tangga nih, kata Gus Dur, jangan cari rumah tangga yang senang. Jadilah rumah tangga yang ayem. Apa beda senang dengan ayem? Senang itu urusan dunia. Punya rumah, mentereng, punya mobil, pelatnya belum ganti. Luar biasa. Senang enggak? Senang. Tapi kata Pak Kades Bukit Peninjauan, detak jantung makin kencang. Bukan jantungan. Tapi kenapa? Makin dekat dengan jatuh tempo. Utang bank nak dibayar. Mobil tertarik gitu tuh. Itu. Apa tenang model itu? Empot-empotan. Sebulan tidak bayar. Lah dikasih surat peringatan. 2 bulan lagi kami tarik, Pak. Sebulan dari kita udah sanggup, apalagi dipatungkan. Jadi 2 bulan, 3 bulan. Tertarik mobil, harga diri. Kita rusak. Tapi carilah kesempatan hidup ayem. Ayem tuh tenang. Gitu. Macam mana bisa tenang? Tegakkan rumah tangga ini dalam fondasi agama. Gitu. Ada orang sakit berobat ke dokter. Coba dicek bungkus obat kita tuh. Ada tulisannya apa? Kalau kita ke dokter umum, semoga lekas sembuh. Bah, tidak ada jaminan obat itu bisa menyembuhkan kita. Walaupun dokter hebat. Kuliahlah di UNIP, di UINPAS misalnya. Di mana? Tidak ada rektor. Kuliah di UNIP. Pasti kamu jadi orang bergengsi. Pasti kamu jadi PNS. Tidak ada. Pacak mindahkan kunci itulah. Habis widane. Apa susahnya mindahkan itu tuh? Tidak sukses itu. Tapi kata Allah, rubah. Perbaiki sholatmu, aku perbaiki hidupmu. Kita ini gagal berumah tangga seperti itu. Mestinya ada penyesuaian sejak dini, penjelasan sejak dini, dan penyuluhan sejak dini. Kita ini sama dengan saya. Kalau saya punya anak gadis, ada orang melamar, tertanya kita, kaulah begawe? Iya Pak. Di mana? Saya di kejaksaan Pak. Oh Masya Allah. Jaksa? Bukan. Apa? Security lah. Satpam. Mulai kita tuh. Kita jodoh ini datang Tuhan ya. Kalau anak kami enggak, ya namanya jodoh. Perginya ke dalam. Tidak ditanya ke anaknya. Maaf, belum ada jawaban dari anak kami ini. Kita memang itu. Yang kedua, orang menikahkan anak itu nengok umur. Mulai umur 23 mulai. Berkurung di rumah nih. Apa yang jodoh dan sebagainya. Itu. Mulai umur 24. Orang lah bercucung. Kalau kami tidak. Itu. Jadi anak terbebani. Semestinya menikah tuh. Dasar-dasar yang tertanam adalah agama. Sebab kalau urusan yang harta dunia ini, Allah siapkan. Setiap makhluk Allah, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqa. Tidak satupun makhluk melata di atas muka bumi Allah ini kecuali Allah jamin rezekinya. Kasus terbaru, ada polisi yang bakar suaminya polisi. Kurang apa? Ada orang ngecek gara-gara judi online. Ada yang ngecek gara-gara gaji 13. Ada yang ngecek Tino tuh baru melahirkan anaknya kembar. Jadi dalam kondisi masih stres. Naknya judi online. Naknya gara-gara gaji 13. Naknya anaknya kembar 9. Kalau agamanya kuat. Saya baru dapat kiriman, Pak. Belum saya hapus dia itu tuh. Kembar 9. Tapi bukan hidup galau 9 tuh. Kembar 9, sekali beranak 9, jangan 2 kali beranak 18.
Tapi bukan kita luar negeri. Nah ini, kalau kita beriman, tidak mungkin terlilit judi online. Kalau kita beriman, gaji itu sudah ada peruntukannya. Kalau kita beriman, nggak kembar 9, kembar 14, tidak ada masalah. Ini yang jadi masalah. Masuk sampai tega memborgol suami, membakar suami, seperti itu. Apa masalahnya? Kurang iman. Di Sulumani sedang diseliki juga, Pak. Tapi saya tidak tahu di musim mananya. Lanang itu diduga mati bunuh diri. Tapi tidak ada tanda-tanda mati bunuh dirinya. Dibuka kuburannya. Dan terbukti bukan mati bunuh diri. Sedang diledik sekarang itu. Tuhan demikian. Ada kemungkinan mati dibunuh atau mati apa? Karena lanang ini juga terlibat utang judi online. Yang terbaru di Semarang, istrinya baru melahirkan, kerjanya ojek online, ketemu tergantung bunuh diri, menitipkan surat, tolong lunasi hutangnya dan mohon pergi dari rumah karena rumah sudah tergadai karena judi online. Tidak ada yang selamat kalau kita tipis iman. Saya nengok Caca ngapunya tinggal di Bukit Peninjauan Abdi Salam. Kalau tinggal Jakarta jadi artis lah nih. Ganteng, tinggi, hitam manis. Pas saya nengok Putri Nazial itu ngadap ke sini, Caca, pantas, Rudi ngebet. Itu Abdi ngebet. Cantik pulo, anak Pak Ucup Ihwanuddin ini. Artinya apa? Dari sisi kecantikan. Tapi ngapo ada orang punya bini cantik masih melirik tino lain? Karena iman. Lain halnya kalau umur lah 50 ke atas. Ibu misalnya suaminya diajak jalan ke pasar. Aduh, di pasar tuh cewek agak seksi, suaminya melotot, tak usah ibu marah. Tepuk aja bahunya, alhamdulillah Pak. Ngapa Bu? Aku nengok mata bapak tidak ngedip, nengok tino tuh. Ibu marah? Enggak, ibu senang. Artinya bapak sehat, normal. Itu. Kalau umur 50 tahun nengok cewek cantik lewat nunduk aja itu pasti diabetes. Itu. Jadi syukuri hidup ini. Itu tugas suami. Istri bukan cuma ngelola rumah tangga. Tapi zaman sekarang ini kalau diridho oleh abdi pun tidak apa-apa kamu juga cari duit. Jangan istri itu jadi beban suami. Ada istri di rumah tuh 3 motor, tapi tidak pacak bermotor. Kemana-mana nunggu bapaknya. 2 jam sudah berdandan, bukan main gerak. Suaminya baru balik. Alangkah lambatnya mas. Nah ngapo kata suaminya. Aku ini minta antar. Berhenti berangkat, tidak pacak berangkat sudah. Ngapo? Kawan baru sampai. Belum disuguh air. Lah diajak untuk itu. Nah coba kalau kita pacak bermotor deh. Berangkat tinggal telepon, mas. Pamit yo. Aku ke undangan si Anu. Dak lemak kita. Oh yo. Aku belum selesai pekerjaan itu. Ada mobil, tidak pacak bawa mobil. Belajar. Ada tempat usaha. Ada kemampuan usaha. Usaha. Ngapo? Gaji suami itu untuk suami, istri, dan anak-anak. Tapi duit istri, tok untuk istri. Kata Putri, mas, aku pamit beli skincare ya. Kata Abdi, monggo. Duitmu ada kok. Tidak pamit, tidak apa-apa. Duit dewe itu. Begitu pulang, ya salam. Ngapo? Makin cantik. Ngapo? Lah dia berhias. Ini kalau suami aja bekerja untuk membelanjakan di luar kebutuhan rumah tangga, itu mesti pamit. Ribet nak pamit. Mas, ngapo? Nak ganti pembalut. Lah, alangkah segonya untuk hal demikian. Nah, kesempatan itu kalau ada peluang. Silakan. Terakhir, dalam berumah tangga ini,
perlu sifat sikap sabar. Tidak semua yang kita inginkan akan terwujud sebagaimana cita-cita. Tidak semua yang kita rencanakan berhasil sesuai dengan rencana. Manusia bisa berencana, tapi keputusan di Allah. Usaha di tangan manusia, hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sabar. Ada orang yang 10 bulan berkeluarga, alhamdulillah langsung dapat momongan. Ada orang yang baru setahun menikah, baru dapat momongan. Ada yang bertahun-tahun menikah, belum Allah titipi. Apa masalahnya? Tidak usah saling salah. Kamu terlalu capek, Mas. Kamu juga tidak buru-buru. Aduh, kemarin keguguran, pekerja kau makan tidak hijau-hijau. Nah, mesti sabar. Posisi yang lain juga seperti itu. Disampaikan oleh Ahmad Junaidi sama Suhairi bahwa rumah tangga ini menyatukan dua keluarga besar. Satu sisi akan menjadi ramai, sisi yang lain kita harus tahu hidup ini lebih baik beradab, tidak berilmu, daripada berilmu tidak beradab. Lebih baik beradab tapi tidak berilmu. Dia tidak bisa membaca tapi depan orang tua pamit Pak, daripada sarjana gaek nih. Apa nih? Berilmu dia tapi tidak beradab. Syukur-syukur kita punya ilmu tinggi adab. Maka kewajiban putri taat kepada suami, tapi doa ibumu itu tetap akan membuka pintu langit. Supaya cepat doa terkabul, sering-seringlah ngelap tangan ibu, walaupun itu ibu mertua. Beruntung masih punya ibu, pintu langit cepat terbuka dari doa ibu bapak. Terakhir, ngapu tadi lah sudah terakhir. Kalau sudah berumah tangga, baik Pak Sunarko maupun Pak Ikhwanuddin, saya juga sudah 2 menantu. Kadang-kadang ikut campur orang tua ini agak merusak rumah tangga. Untuk itu menyeribut, ributlah. Melapor putri apa yang kami ribut itu urusan kamu. Urusan aku mak kamu. Balik ke BP1 tuh. Atau aku telepon Abdi suruh jemput atau nak diantar. Rudi merengek dan sebagainya. Ngapa Bu Abdi ngerengek? Ngopel terus Fitri, itu binimu. Aku nak ngomel bapakmu. Balik ke situ. Ganggu orang banyak. Rumah kamu ada di situ. Kejam enggak. Orang tua mesti, kamu sudah berumah tangga, itu pilihanmu. Kami sudah restu. Yang namanya rumah tangga itu tidak senang terus. Lah tahu putri mungkin capek. Kau suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh. Aku juga tidak. No, laju 2 kali nomara. Di rumah dewek ke nomara putri, balik ke B1 ke nomara ibu lagi. Coba aku tidak ke rumah ibu tadi. Balik lagi ke telepon. Itulah kecil. Di mana ibu? Ibu nelpon barusan. Jadilah aku stres. Nah itu. Jadi dalam berumah tangga itu lepaskanlah. Insya Allah. Ini kadang-kadang ikut laki, tidak hidup kamu. Lah memangnya kita hidup. Tidak boleh. Itu. Jadi silahkan berumah tangga. Ribut dalam berumah tangga biasa. Tapi jangan nyendi. Seberat apapun ribut, kamu mukul atau ngecek, sudahlah put, cerai kita. Jangan ya. Jangan ya. Bab ada bapak ngantar anak gadisnya ke tempat saya di Pagarewa. Pak, anak saya ini sudah ditalak 3 kan suaminya. Macam mana menurut bapak? Tanya dengan menantu bapak. Paham tak nyetalak 3 itu?
Rasoku paham Pak, jatuh talaknya 3. Jangan Bapak balikkan lagi. Haram hukumnya. Ada orang ngomong talak 3 gitu. Ngerti tak dia talak 3 tuh? Talak 3 tuh kalau ngerti jatuh talaknya 3 sekaligus. Kalau lagi ribut biasa-biasa baik. Dan jangan nampak. Karena itu sebagai bukti untuk kita itu. Putri juga jadi jangan minta-minta lanang nih pantang nian itu. Daripada menderita dan sebagainya, minta antar aja ke abdi. Mas, antarkan ke aku ke pasar minggu. Ngapo? Tidak ada perlu. Begitu masuk pasar minggu, pergi ke pengadilan agama. Ngapo? Nak gugat cerai. La haula wala quwata. Aku yang antar, kau nak gugat. Iyo. Habis semua tidak nyaman lagi dan sebagainya tuh. Ini itu dan sebagainya. Woi, aku berubah, dek. Mau berubah gitu cabut lagi. Jangan sampai membunuh, meracuni laki dan sebagainya gara-gara masalah sedikit kecil urusannya. Jangan sampai hal-hal demikian. Dunia sekarang ini lagi kacau balau. Orang banyak stres sekarang ini. Bukan stres karena tidak berduit. Kadang-kadang banyak ikut duit jadi stres. Gitu. Kalau tidak berduit stres, wajah ini banyak ikut duit stres juga. Apa masalah iman tadi? Maka sabar dalam berumah tangga, dan insya Allah kedua orang tua akan menjadi tuntunan itu. Saya pikir demikian, mohon maaf kepada Allah menampun. Mari kita sudahi pertemuan ini dengan sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah. Khusus niat sohib Abdi Salam dan Putri Indah Sari. Lillahillahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abdika wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na wa na'udzubika bi ni'matika alaina wa na'udzu bidzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya rabb dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala tasir. Allahumma barakallahu wa alaika wa barakaka wa jambaina barakallahu laka wa baraka alaika wa jambaina fi kulli khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jambaina fi kulli khair. Allahumma alif baina Abdi Salam bin Sunarko wa Putri Indah Sari binti M. Ikhwanuddin kama alaqta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alaqta Sulaiman wa Balqis wa alif bainahuma kama alaqta Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alaqta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah Kubra. Allahumma rzuqhuma ya Allah rizqan jadidan halalan thayyiban mubarakan fi wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan kariman sarram baidan wa waladan solihan tijaradan dan tabu. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumat ilan nur. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ahsin akibatana fi umuri dunya wa ajirna min hizzi dunya azamil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hamil hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana wa kullu hajat sahabil bait Bapak Sunarko keluarga besar. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.